Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wiwik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Naswa Khalifah dan ada 3 teman saya, yaitu Nus Subekti, Rian Tirtayasa, dan Indri Septia. Kami dari kelompok 512 IPA 3 yang akan membahas materi tentang aki. Pada kesempatan kali ini, ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi dari aki. Yang kedua, anode dan katode pada aki. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pada aki. Aki atau akumulator merupakan sel volta yang tersusun atas elektroda Pb dan PbO dalam larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Aki merupakan sel yang dapat diisi kembali, sehingga aki dapat dipergunakan secara terus-menerus. Sehingga ada 2 mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi penggunaan aki merupakan sel volta, dan reaksi pengisian menggunakan arus listrik dari luar seperti peristiwa elektrolisis. Materi selanjutnya adalah contoh penggunaan aki. Di kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat aki digunakan dalam kendaraan roda 2 maupun roda 4. Anode dan katode aki. Anode aki terbuat dari logam timbal atau timah hitam atau Pb, dan katodenya terbuat dari logam timbal yang dilapisi oleh PbO2. Keduanya merupakan zat padat yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Dalam air, asam sulfat terionisasi dengan sempurna. Anoda Pb dan katoda PbO2 bereaksi dengan SO4 2- menghasilkan PbSO4. PbSO4 yang dihasilkan dapat menutupi permukaan lempeng anoda dan katoda, sehingga lempeng anoda dan katoda tidak berfungsi. Akibatnya, aki berhenti menghasilkan listrik. Saat aki menghasilkan listrik, dibutuhkan ion H+ dan SO4 2- yang aktif bereaksi. Akibatnya, jumlah ion H+ dan ion SO4 2- pada larutan semakin berkurang dan encer, dan potensial yang dihasilkan semakin lemah. Bisa dilihat pada gambar ini, anoda aki adalah Pb dan katodenya adalah PbO2, seperti yang telah dikatakan oleh Rian sebelumnya. Reaksi elektrokimia pada aki merupakan reaksi kesetimbangan atau reversible. Di gambar dapat kita lihat adanya jembatan garam. Jembatan garam dipasang sebagai penghubung antara 2 tabung yang berisi larutan. Fungsi jembatan garam untuk menetralkan muatan pada larutan. Kemudian, anode dan katode aki bereaksi dengan ion-ion sulfat sehingga reaksinya di anode menjadi Pb plus SO4 2- tereaksi menjadi PbSO4 plus H plus 2 elektron, dan di katode PbO2 plus SO4 2- plus 4H plus 2 elektron tereaksi menjadi PbSO4 plus 2H2O, sehingga reaksi sel atau reaksi totalnya menjadi Pb plus 2SO4 2- plus PbO2 plus 4H plus tereaksi menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Aki dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada aki basah dan yang kedua ada aki kering. Aki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini ada kelebihan aki basah. Yang pertama, harga aki basah lebih terjangkau daripada harga aki kering. Yang kedua, proses perbaikan aki basah lebih mudah ketimbang proses perbaikan aki kering. Yang ketiga, aki basah dapat bertahan lebih lama ketimbang aki kering. Atau bahasa lainnya, aki basah lebih awet daripada aki kering. Kemudian ada kekurangan aki basah. Yang pertama, cairan elektrolitnya mudah menguap. Yang kedua, perlu perawatan ekstra. Yang ketiga, mudah tumpah dan menyebabkan korosi. Kelebihan aki kering. Yang pertama, perawatan dan pemasangan aki lebih mudah. Yang kedua, mudah dibersihkan. Dan yang ketiga ialah cairan elektrolitnya sedikit menguap. Kekurangan aki kering. Yang pertama, harganya lebih mahal. Yang kedua, proses perbaikannya lebih sulit. Dan yang terakhir ialah tidak awet. Demikian tadi materi yang kelompok 5 kelas 12 IPA 3 dapat sampaikan mengenai aki. Sebelumnya, kami ingin memohon maaf bila ada salah kata maupun materi yang telah kami cantumkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.